cek. Pada zaman sekarang, banyak kebenaran yang tertutup oleh cerita bualan masyarakat atau biasa disebut sebagai legenda. Lalu, bagaimana kebenaran dari cerita legenda Sangkuriang? Dalam versi asli, Dayang Sumbi sebenarnya adalah istri kedua dari Nabi Adam. Begitu juga dengan Sangkuriang, dia adalah Habil, putra dari Nabi Adam dan istri keduanya, yaitu Dayang Sumbi. Di saat Sangkuriang berburu dan memanah seekor anjing, memiliki kiasan makna. Sangkuriang dididik oleh Dayang Sumbi untuk menghilangkan perilaku kehewanannya, mengikis sifat-sifat hewan hingga meninggalkan hati yang bersih. Lalu di saat Sangkuriang pergi dari rumah, ia tidak benar-benar pergi, namun menyendiri yang bertujuan untuk merenungi dan bertafakur kepada diri sendiri. Dan pada saat Sangkuriang akan menikah dengan Dayang Sumbi, menikah di sini bukan dalam artian menjalin hubungan rumah tangga, namun menikah yang dimaksud adalah makrifat atau mengenal. Karena Dayang Sumbi akan ditunjuk oleh gurunya untuk meneruskan silsilah wasito selanjutnya. Dengan demikian, pada saat Sangkuriang gagal menikah dengan Dayang Sumbi, menandakan bahwa Sangkuriang belum siap menjadi penerus wasito berikutnya, karena di dalam kepalanya masih memiliki angan-angan dunia. Lalu Dayang Sumbi pun memberi syarat kepada Sangkuriang untuk membuat telaga dan sebuah perahu, yang memiliki arti Sangkuriang harus menyiapkan diri, mengembangkan potensi, memberdayakan diri tanpa ada pengakuan sedikit pun. Setelah melalui syarat tersebut, akhirnya Sangkuriang ditujuk oleh gurunya untuk menjadi penerus wasito berikutnya, pembawa kebenaran tanpa ada keraguan sedikit pun. Next, let's join to drama. Semua berawal dari dahaga. Babi hutan mereguk genangan cahaya. Genangan cahaya, apa itu? Pipis. Air seni raja berbangkara yang sakti. Babi hutan pun melahirkan Dayang Sumbi. Dibesarkan raja dalam istana, namanya bermakna wujud nurani dengan dua wajah yang tidak terpisah. Cinta sahaja dan nafsu belaka. Demi menikahi sang putri, berperang para satria, berujung genangan darah di segala penjuru negeri. Dayang Sumbi memohon kepada ayahanda raja. Ia pergi mengasingkan diri kembali ke hutan tempatnya dilahirkan. Kembali ke tanah, kisah ini bermula. Alkisah, pada zaman dahulu di tanah Parayangan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkenal akan kecantikan dan juga kecerdasannya.
namun ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, secara tidak sengaja, ia sering sekali menjatuhkan pitalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pintalan benang itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila ada seseorang yang membawakan pintalan benang yang jatuh itu kepadaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan, maka akan kujadikan ia saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Apa ini milikmu, Tuan Putri? Kenapa malah kau yang membawakan pintalan benangku? Artinya, suka tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Akhirnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam menjalin rumah tangga. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Tumang dengan saudari Dayang Sumbi dengan mas kawin uang sebesar 50.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya saudari Dayang Sumbi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sangkuriang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sangkuriang, keseharian Sangkuriang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor anjing biaksa yang setia menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sangkuriang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Ananda Sangkuriang. Ya, Ibu. Ibu saat ini sangat ingin memakan daging monjangan. Pergilah sekarang ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah Tumang bersama dirimu. Baik, Ibu. Tumang, marilah ikut bersamaku. Setibanya Sangkuriang di tengah hutan, Di mana aku bisa memperoleh menjangan yang besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil. Jika aku tidak membawa hasil, maka dengan sangat terpaksa akan kuhujamkan anak panah ini ke tubuh si Tumang sebagai hewan ganti buruanku yang tak kunjung kudapatkan. Lalu Sangkuriang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang. Tumang, lihat itu. Dan benar saja, ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sangkuriang dan tak lama kemudian Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sangkuriang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibu, ini adalah daging menjangan yang besar hasil buruanku. Terima kasih banyak anakku, kau sangat piawai sekali dalam berburu menjangan.
Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sangkuriang, kau tahu di mana si Tumang? Maafkan aku ibu, Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging menjangan, melainkan itu milik si Tumang. Apa kau bilang? Jadi yang kau suguhkan pada ibumu adalah daging si Tumang? Benar sekali ibu. Dasar anak tak tahu diri, pergilah dari rumah ini. Dayang Sumbi begitu marah mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya. Sangkuriang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Maafkan aku ibu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Beberapa tahun berlalu, Sangkuriang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sangkuriang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona manis, kau sangat cantik. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau bersunting untuk menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Sangkuriang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun menuruti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sangkuriang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Anak muda, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apa itu? Bekas luka di kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayanganku. Ya Tuhan, ternyata engkau adalah anakku Sangkuriang. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Sangkuriang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa engkau adalah putraku, kau adalah anakku. Aku yang dahulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong, kau hanya tidak mencintaiku bukan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Apa yang aku ceritakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, nak. Setelah panjang lebar Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya, putranya, serta anjingnya bernama Tumang. Namun Sangkuriang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sangkuriang, apa kau tetap bersikeras ingin mempersuntingku? Tentu, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin kau membuat sebuah bendungan dan sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, akan kujalankan semua persyaratan yang kau ajukan. Lalu Sangkuriang pun pergi. Kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat sebuah bendungan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sangkuriang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Sangkuriang berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba.
Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung tangkuban perahu. I know what it takes to hold this town. I'll do it till the sun goes down.